Kemudian kata kunci mengelola perubahan itu kira-kira seperti apa? Silakan dicari yang menunjukkan yaitu mendukung, kemudian memimpin, melaksanakan inisiatif perubahan. Salah satu mata ujian atau subkompetensi yang wajib dikuasai oleh teman-teman pendaftar P3K itu adalah kompetensi manajerial. Nah, di sini kompetensi manajerial itu memuat materi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan serta pengambilan keputusan. Pada video ini kita akan berbagi tips agar kita bisa sukses mendapatkan nilai maksimal kompetensi manajerial P3K dengan kita mencatat kata kunci dan berlatih soal berikut ya. Kira-kira seperti apa yang harus kita cermati supaya kita mendapatkan nilai maksimal di kompetensi manajerial? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita mencermati yaitu dari Kepmenpan RB terkait tentang penyelenggaraan seleksi P3K di tahun 2023, misalkan saja di sini adalah untuk P3K guru, ini adalah sama halnya dengan yang P3K non guru, yaitu untuk seleksi itu terbagi ke dalam dua jenis seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, setelah kita lulus kita ikut seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi di sini kita akan mengikuti seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial dan juga sosial kultural serta wawancara. Nah, di sini kita kalau kerucutkan kembali ya terkait tentang seleksi kompetensi manajerial, maka untuk materi manajerial itu yang bertujuan menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan juga diukur, meliputi kompetensi integritas, kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan juga orang lain, mengelola perubahan serta pengambilan keputusan. Kalau misalkan kita melihat pada komposisi dari tes manajerial itu terdapat 25 jumlah soal dengan alokasi waktu nanti dijadikan satu dengan teknis dan juga sosial kultural. Nanti waktunya 120 menit. Untuk penilaiannya sendiri bobot nilai itu 4321 ya teman-teman, dan untuk skor maksimal ini adalah 80. Dan perlu kita ketahui bahwa seleksi yang sosial kultural manajerial nanti juga akan ada nilai ambang batas yang harus kita penuhi kalau misalkan kita nanti ingin lulus passing grade teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, di bagian manajerial kita nanti akan mendalami dulu yaitu mencari kata kunci yang berkaitan tentang pengujian, integritas dan juga kerjasama, kemudian komunikasi dan orientasi terhadap hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri serta orang lain, kemudian mengelola perubahan, pengambilan keputusan teman-teman. Dan di sini nanti untuk yang manajerial silakan teman-teman dicatat atau mungkin juga di screenshot ya, yaitu keyword atau kata kunci yang nanti akan menunjukkan terkait tentang pengukuran dari subkomponen yang diujikan pada seleksi kompetensi manajerial ini. Nah, keyword atau kata kunci yang perlu dicatat itulah seperti ini. Nah, di sini untuk menguji integritas ya, untuk menguji integritas misalkan ini teman-teman silahkan dicari yaitu yang menunjukkan kejujuran, kemudian yang menunjukkan tanggung jawab. Tentunya antara soal satu dengan yang soal lain itu nanti akan ada bacaannya yang biasanya cukup banyak juga ya. Maka teman-teman di sini salah satu tipsnya itu adalah menghafalkan kata kunci. Kalau integritas itu berkaitan dan tentang kejujuran, kemudian juga tanggung jawab teman-teman. Kemudian yang kerjasama. Nah, untuk menguji kerjasama, kerjasama ini silakan teman-teman itu mencari yang menunjukkan, yaitu kerjasama itu kan berarti kita makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Maka dicari yang berkolaborasi, kemudian juga saling membantu, kemudian menjalin hubungan kerja yang efektif untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan instansi atau tujuan kelompok yang kita berada di dalamnya ya. Jadi untuk kerjasama itu silahkan dicari yaitu hubungan kerja yang efektif dan juga saling membantu. Kemudian berikutnya untuk yang komunikasi. Nah, komunikasi itu teman-teman silahkan dicari yaitu pilihan jawaban yang kalimatnya itu yang ada makna mempersuasi ya.
Mempersuasi itu apa? Kalau misalkan kita ingat pelajaran bahasa Indonesia, persuasif itu kan ajak-ajak gitu kan, atau mempengaruhi orang lain. Nah, yang mempersuasi kemudian yang meyakinkan dan juga membujuk orang lain untuk bisa kita ajak ya untuk memperlancar proses kerja kita sebagai seorang ASN gitu. Nah, selanjutnya untuk orientasi nih, orientasi pada hasil atau orientasi terhadap hasil, maka teman-teman silakan dicari yang menunjukkan yang dapat diandalkan, kemudian tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Inilah kata kunci yang perlu kita catat dan dipahami ketika nanti mengerjakan soal seleksi kompetensi manajerial ya. Jadi untuk manajerial itu kata kunci atau keyword yang di sini nanti kita gunakan itu adalah saya akan membuat, kemudian saya akan membentuk, kemudian saya langsung mengerjakan, saya mendengarkan pendapat, saya segera membantu, dan dipastikan kita menghindari kata-kata yang saya menyarankan, saya mengimbau, saya menyuruh, kemudian saya melaporkan ya. Jadi di sini adalah untuk kompetensi manajerial ini kita harus memberikan tindakan yang meyakinkan bahwa kita itu mampu untuk menyelesaikan pekerjaan atau mengelola pekerjaan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian juga teman-teman carilah keyword atau kata kunci yaitu yang menunjukkan etika yang baik ya. Jadi kita etika yang baik. Misalkan di sini yaitu saya minta maaf atas apa gitu ya. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kemudian ada sampiran kalimat saya akan memuji dia terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyapa dan juga menyalami dan lain sebagainya teman-teman. Dan kemudian berikutnya yaitu kata kunci terkait tentang pelayanan publik teman-teman. Nah, silakan teman-teman nanti dicari yaitu pilihan jawaban yang tidak ada unsur memihak dan juga diskriminatif ya. Jadi carilah jawaban yang tidak ada unsur memihak ataupun juga diskriminatif, kata kunci dari pengembangan diri dan juga orang lain. Nah, kemudian di sini untuk kata kunci pengembangan diri dan juga orang lain itu adalah silahkan dicari kata yang menunjukkan ingin meningkatkan pengetahuan. Kemudian juga memberi saran atau reflektif, kemudian membantu orang lain untuk mengembangkan dirinya gitu ya. Kemudian kata kunci mengelola perubahan itu kira-kira seperti apa? Silakan dicari yang menunjukkan yaitu mendukung, kemudian memimpin, melaksanakan inisiatif perubahan. Kemudian kata kunci pengambilan keputusan yaitu carilah kalimat yang menunjukkan keputusan yang baik berdasarkan informasi serta bertanggung jawab ya. Sebagai contohnya misalkan di sini ada soal yaitu rekan sejawat Anda sedang cuti, atasan Anda meminta Anda mengajar 6 kelas tambahan. Anda merasa kesulitan membagi waktu untuk mengajar pada kelas-kelas tersebut, maka sikap Anda itu seperti apa? Apakah yang A melaksanakan semua tugas yang diberikan kepala sekolah dengan sebaik-baiknya, ataukah mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mencari guru lain untuk menggantikan guru yang sedang cuti tersebut, ataukah menerima 3 kelas tambahan sedangkan yang lain diserahkan kepada guru yang lain, atau mencoba mencari alasan agar tidak perlu mengajar kelas tambahan. Maka dengan kondisi yang seperti ini adalah untuk kita mendapatkan nilai yang maksimal itu kira-kira yang mana? Tentunya kalau kita itu berpikir naluri manusiawi ya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sendiri juga punya kelas yang harus diajar, kemudian kita diberikan beban tambahan mengajar kelas-kelas lain. Mungkin teman-teman ada yang mencoba cari alasan, kemudian menerima 3 kelas tambahan, yang lain diserahkan kepada yang lain, kemudian usul kepada kepala sekolah untuk mencari guru lain saja karena sedang repot. Nah, namun di sini kita untuk seleksi tentunya memilih jawaban yang paling bagus ya, dan nilai maksimal itu adalah 4 teman-teman untuk kompetensi manajerial ini. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah di sini jawabannya yang A ya, yaitu melaksanakan semua tugas yang diberikan kepala sekolah dengan sebaik-baiknya teman-teman. Kemudian contoh yaitu yang integritas ya. Contoh integritas, cari yang menunjukkan kejujuran, kemudian juga tanggung jawab ya kata kuncinya. Misalkan di sekolah Anda terjadi kasus bullying, kepala sekolah ini meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap siswa tersebut walaupun bukan siswa Anda.
Sebagai seorang guru yang akan Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut, kira-kira apa? Apakah memberikan hukuman pada peserta didik tersebut agar tidak mengulanginya lagi perkelahian itu, kemudian mencari alasan agar tidak diberi tugas, memberi pembinaan, ataukah tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun bukan siswa Anda, ataukah meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulanginya lagi. Maka di sini kalau misalkan kita lihat dari kata kunci yang tadi, ini adalah kita seperti apa? Yaitu di sini jawaban yang tepat yang nilai maksimal 4 itu adalah yang C ya teman-teman. Yaitu tetap melaksanakan tugas. Ini tetap kita melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun itu bukan siswa kita ya. Kemudian berikutnya nih, yaitu teman-teman cari kata kunci pengembangan diri dan juga orang lain, yaitu kita cari yang menunjukkan ingin meningkatkan pengetahuan, memberi saran, membantu orang lain untuk mengembangkan diri. Nah, sebagai guru sekolah Anda mendapat undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Sekolah tidak memiliki dana untuk membiayai kegiatan tersebut, maka yang akan Anda lakukan itu apa? Apakah mengusulkan mengumpulkan dana dengan semua guru di sekolah, selanjutnya dilakukan giliran untuk memberangkatkan guru yang akan mengikuti pelatihan, atau yang B, mencari materi-materi peningkatan guru yang ada di internet kemudian mempelajarinya secara otodidak, ataukah mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri menjadi lebih berkembang. Kemudian mempertimbangkan untuk tidak menghadiri undangan pelatihan guru karena keterbatasan biaya dan juga faktor lainnya. Maka di sini jawaban yang paling tepat yang dapat nilai maksimal 4 itu adalah yang mana? Yaitu yang C ya. Yaitu mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri ini menjadi bisa lebih berkembang ya. Kemudian untuk contoh soal yang komunikasi teman-teman. Nah, di sini carilah kalimat yang mempersuasi atau mengajak-ajak orang lain ya, membujuk, meyakinkan. Nah, contoh soalnya, teman sejawat Anda sering terlambat datang mengajar sampai hampir 15 menit karena setiap pagi harus mengantar anaknya berangkat ke sekolah terlebih dahulu dan jarak rumah dengan sekolah tempat mengajar yang jauh. Sebagai rekan sejawat, apa yang akan Anda lakukan dengan melihat kondisi ini? Apakah yang A, melaporkan kepada kepala sekolah agar guru tersebut dinasihati, ataukah memberikan usulan kepada kepala sekolah agar diadakan evaluasi kedisiplinan pada jam kerja, meminta kepada teman dekat guru tersebut untuk mengingatkannya agar lebih memperhatikan kedisiplinan, atau yang D, melakukan pendekatan secara personal kepada teman sejawat tersebut dan juga memberikan alternatif solusi agar lebih dapat mengelola waktu. Maka jawaban maksimal nilai 4 itu yang mana teman? Jawabannya adalah yang ini ya, yang D ya, melakukan pendekatan secara personal kepada teman sejawat dan memberikan alternatif solusi agar dia lebih bisa tepat waktu. Dan berikutnya contoh untuk yang mengelola perubahan teman-teman. Maka di sini tadi kan kita mencari kata-kata yang menunjukkan mendukung, kemudian memimpin melaksanakan dan juga inisiatif perubahan. Nah, soalnya Anda ditempatkan di sekolah tergolong kurang maju, ditandai dengan sarana prasarana yang tidak lengkap, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandian belajar siswa yang rendah. Nah, upaya untuk menghadapi hal tersebut itu kira-kira apa? Apakah A, saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah, atau yang B, saya mengusulkan kepada dinas pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah, atau yang C, saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, atau mungkin saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media belajar yang diperlukan sekolah. Nah, maka jawaban yang di sini nanti akan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 4, kira-kira yang mana? Yaitu tetap saja di sini adalah yang C ya teman-teman. Jawaban yang tepat yaitu saya meminta kepala sekolah dan juga para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan selanjutnya dengan kata kunci kerjasama, untuk menguji kerjasama ya. Ini teman-teman nanti kan mencari yang menunjukkan saling membantu, menjalin hubungan kerja yang efektif. Nah, soalnya ini adalah sekolah Anda persiapan akreditasi. Jauh hari semua guru telah mendapat tugas masing-masing. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sudah menyelesaikannya, sedangkan teman Anda belum selesai padahal kurang 2 hari lagi.
Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan menyiapkan berkas akreditasi. Tindakan yang mencerminkan diri Anda ini kira-kira yang mana? Apakah yang A, kalau diminta untuk membantu maka saya tidak akan bersedia karena takut salah? Yang B, mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya? Yang C, memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya? Ataukah segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena dia memang perlu dibantu? Maka jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana? Ya, jawaban paling tepat yang dapat nilai 4 itu adalah yang D ya. Yaitu di sini kita segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu memang dia itu sedang repot ya dan perlu dibantu. Dan selanjutnya di sini pada materi orientasi pada hasil teman-teman. Maka di sini contohnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman, untuk mencari jawabannya itu adalah mencari yang menunjukkan dapat diandalkan, kemudian tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Soal seperti ini, Melia dan ketiga rekannya diberikan tugas mendadak dan atasan ini harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan karena sudah selesai. Namun ternyata ketiga rekannya yang lain itu belum menyelesaikan tugasnya, sehingga membuat Melia ini ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus Melia lakukan? Nah, kita memposisikan diri kalau kita itu sebagai Melia itu seperti apa? Apakah yang A, segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lainnya? Ataukah di sini lebih baik menunggu rekan kerja yang lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan? Kemudian menunggu rekan kerja lain baru menyerahkan pekerjaan agar terlihat kompak? Ataukah segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya ini belum menyelesaikan pekerjaannya? Nah, di sini kita orientasi pada hasil ya. Tentunya hasil lah yang ini kita akan dilihat supaya nanti kita bisa diandalkan, kita bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Maka jawaban yang paling tepat yang dapat poin tertinggi 4 yaitu yang A ya, yaitu kita segera serahkan pekerjaannya tanpa bergabung dengan rekan lainnya. Dan selanjutnya di sini satu contoh soal lagi, yaitu suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar saudara terkait tentang harta warisan. Hal yang akan Anda lakukan itu kira-kira seperti apa? Apakah menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya untuk mencari solusi terbaiknya? Ataukah yang B, menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan di bidang guru? Atau menolak permintaan itu karena guru tidak memiliki keahlian di bidang itu? Ataukah menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama? Maka di sini dari kata kunci yang kita dengan tegas itu adalah kita dapat nilai maksimal 4 itu adalah yang C ya, yaitu kita menolak permintaan itu karena guru itu tidak memiliki kompetensi dalam bidang itu, teman-teman.